ngobrol kita bener udah ngantuk nih. Ngantuk, tapi nggak ngantuk, ada kopi dan kapitalis. Ya, ada yang punya kemarin kan. Siapa tahu gue dapat bonusan. Ya, sekarang kita ke yang punya tempat Kopitalis. Kopitalis Bogor dengan Bang siapa nih sekarang nih? Ambon. Bang Ambon. Bang Ambon, Kopitalis nih tempatnya di mana nih biar yang nonton pada tahu? Bentar, jangan panggil gua abang anjing. Siapa dong? Siapa dong? Panggil nama aja. Ya nama aja dah. Ntar kayaknya rasis kan? Salah cuy. Siapa di nama aslinya ya pasti? Nama asli gua Bambang Okta. Nama panggilan teman-teman Ambon. Kalau nama panggilan cewek Bang. Oh sih, kayak Bang Bams gitu. Oke, Bang Bams. Bang Bams yang punya Kopitalis. Kopitalis berdiri tahun coba? Awal berdiri tahun 2016. 2016 ya? Iya. Tempatnya nih Kopitalis di mana nih? Biar kalau yang nonton kepo. Lokasi sekarang di Jalan Raya Dramaga kilometer 8 di dekat kampus IPB Dramaga Bogor Barat. Oh, info no. Langsung kemarin yang dekat sini. Selain store offline bisa Grab juga ya? Bisa Grab, terus ada di marketplace Tokopedia dan sebagainya. Kopinya nih? Produk kopi sama merchandise. Oh, ada di Tokped. Ada. Tokpednya Kopitalis juga namanya? Iya, Kopitalis. Kopitalis tuh yang mau beli merchandise apa produk-produk kopi. Kemarin gue lagi nyobain coklat kopinya asik, lucu. Coklat digigit kopi, keren, inovatif. Mulut berasa grinder. Mulutnya berasa grinder. Sukunya tuh, wah ada kopi ya. Tapi keren sih, nggak berasa jadi ketutup sama si coklatnya jadi asik. Kopitalis adanya di Dramaga. Instagramnya bang? Kopitalis.bgr. Kopitalis.bgr. Nah, ini menarik nih kan sekarang banyak banget kedai kopi ya. Iya nggak sih, banyak banget apalagi Bogor kan, di Bogor Kabupaten juga. Awal berdiri Kopitalis tadi tahun 2016. 2016. Nah, sejarah awalnya nih, kalau bisa kepikiran bikin kedai kopi itu awal menceritanya juga ada. Awalnya kayak kepleset sih gua bisnis di kopi. Bisa. Beda awal kan gua sering travel sama partner gua Ridwan. Gitu. Terakhir travel tuh ke Jawa Tengah, ke Dieng gitu. Balik dari sono kita sering barter kopi gitu, Di Dieng. di setiap daerah yang kita datengin gitu. Nah pas terakhir travel tuh kayak kepikiran tadinya mau buka Starling tapi pakai kopi biasa gitu, kopi komersial pabrikan. Oh gitu. Nah, yang ini yang mereknya nama kendaraan gitu. Yoi bener. Tadinya mau bikin gitu. Iya. Akhirnya karena gue sering konsumsi kopi biji gitu kan, kepikiran kenapa nggak konsep jalanan, cuman kopinya kopi Nusantara. Waduh. Gitu. Berarti nggak di tempat ini dong berarti awal. Kalau lo konsep lu Starling. Enggak. Awalnya gue pakai bentol. Pakai bentol? Iya, pakai bentol. Menarik. Keliling, tapi keseringan mangkal di daerah sini Dramaga. Jadi awalnya pakai bentol keliling, teman-teman di daerah sini. Berarti berawal dari wah benar-benar kecil banget berarti ya, belum punya tempat sampai sekarang di tempat ini deh. Iya kecil banget, gembel. Nggak gembel juga, tapi kan bisnismen cuy. Cuman kita nggak ada yang tahu rezeki orang kemana. Contoh Kopitalis. Awalnya bentor kan, terus sekarang ya elah kan bentor, apaan sih dibeli? Kalau punya duit mah, kalau punya duit mah. Berarti itu udah mantep banget. Foundernya berarti lu? Founder gua, kalau owner gua berdua sama Ridwan Hakim. Oh, benar. Ownernya berdua. Terus produk-produk kopi tadi ada yang di merchandise di Tokped ya? Iya. Produknya apa aja tuh kalau bisa di ini? Ada kaos, terus tas put sama slim bag. Ada baru itu sih, baru kayak produk-produk ya merchandise pada umumnya lah. Gitu. Jadi
ada beberapa merchandise sama produk-produk kopi. Ya kan tadi yang gue bilang ya dari cemilan yang kopi coklat juga tuh ada tuh. Coba deh asli deh, lucu kalau misalnya ini lu ada uang lu beli deh, serius dah. Keren asli. Belum ada tuh di kedai-kedai kopi lain tuh. Begini kan beda ya, ada kopi Talis. Inovatif, asli. Inovatif kreatif tuh. Nih, sekarang kopi Talis itu kan adanya di Dramaga nih, target market lu kurang lebih seperti apa nih? Target market awal kita sih kayak masyarakat yang memang dari standar ekonominya menengah ke bawah, target si kopi Talis. Kayak mungkin untuk sekarang target marketnya baru mahasiswa ya sama ini masyarakat umum yang memang dari perekonomiannya nggak ini banget loh, nggak borjuis banget tuh ya. Jadi lu bisa nongkrong keren tapi dengan budget yang sesuai dengan kantong lu lah. Iya benar. Jadi lu yang mau keren nggak perlu mahal, datangnya ke kopi Talis. Nggak semoga sih padahal. Tapi mahal murah kan gimana kantong bang? Iya nggak sih? Bener. Iya nggak? Bener. Tapi menurut gue harga dari kopi Talis ini buat kantong kebanyakan orang masih masuk sih, masuk banget. Ya tapi gimana nggak tahu lu ada ya. Tapi kalau menurut gue ya terjangkau lah harga kopi Talis. Terus sekarang ini yang bikin beda kopi Talis sama yang lain. Nih menarik nih harusnya. Kopi Talis itu apa sih yang bikin beda? Sebenarnya nggak ada yang beda. Sebenarnya nggak ada yang beda dari kopi Talis. Mungkin kalau gua pribadi sama teman gua karena kita berdua terlahir di komunitas gitu. Mungkin yang bikin beda kita sering bikin momen bareng komunitas, terus kayak kita ada beberapa kegiatan charity-nya gitu. Kalau dari segi produk ya umum lah. Umum ya, tapi kalau dari tadi komunitas itu tadi. Nah, menyenggol komunitas nih, itu kegiatan sekarang nih kopi Talis yang lagi dijalanin, kegiatan yang lagi dijalanin sama kopi Talis. Kalau kegiatan sekarang, gua kayak lagi ngebangun kolaborasi sama beberapa komunitas, kayak bikin kegiatan bareng apa, terus sama beberapa teman-teman seniman yang memang nggak begitu terkenal banget gitu. Itu sih untuk program sekarang baru lagi ngejalanin si konsep kolaborasi itu. Cuman kolaborasinya nggak sama korporat doang. Jadi sama komunitas juga. Sama komunitas. Nah, nih Pak, dari 2016 sampai hari ini kan berarti udah panjang banget ya, lumayan panjang lah, 4 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya. Iya. Suka dukanya punya kedai kopi. Banyak sukanya. Banyak sukanya. Kalau banyak dukanya nggak jadi segede gini men. Iya benar. Iya. Iya. Pengalaman unik deh. Selama lu ngasih bentoran nih, yang lucu. Ada apa tuh? Ada. Ini sempat gue ceritain di beberapa podcast temen sih. Ada. Jadi pas gue bentor, anjing namanya di gerobak kali ya, bentor gitu, terus kayak lesehan gitu. Ada bapak-bapak datang nyamperin gue ya kan, sama Ridwan, ya kan. Kebetulan posisi lagi sepi banget anjing, bete ya kan, gue lagi nongkrong, datang bokap-bokap, wah customer nih gitu. Udah mau kayak siap-siap upselling lah, siap-siap upselling. Tahu-tahu pas datang anjing nanyain bubur kacang hijau. Lucu banget kalau kopi kan Bubur kacang hijau. Itu dong. Itu masih inget terus aja. Jualan kopi bubur kacang hijau. Mau Pak, bubur kacang hijau ada nih bijinya. Cuma tunggu lembeknya lama. Gitu saya suruh tunggu nebang situ. Bubur kacang hijau. Tapi kalau buat sekarang nih udah tempatnya tetap ya kan. Jadi udah banyak suka ya kan. Banyak sukanya, ketahuan cuannya. Udah jelas cuannya ya. Berarti lu zaman bentor tuh dulu lu kehujanan juga. Asli gak? Kehujanan,
terus ya Angin gede juga Angin. masuk angin. Lu iya bener. berarti lu dari dulu koleksi GPU lo. GPU lo ngapain? Kerokan mulu tiap malam. Oh iya. Zaman masih muda mah belum berasa kali ya. Kalau sekarang Belum. mah disuruh kayak gitu aja belum. Tapi kalau mungkin ya kenangan kayak gitu kan sekarang jadi cerita ya kan. Iya, iya. Berarti tuh cikal bakal gue seperti ini. Kalau buat diulang sih perih. Perlu banget nih kalau bisa jangan lah. Oh, Kalau jangan. bisa jangan. Iyalah. Harapan Tapi gue seneng sih, seneng di masa-masa kayak gitunya. Bener-bener apa ya? Kayak knowledge yang nggak ada di bangku-bangku perkuliahan atau sekolah. Pengalamannya ya, pengalamannya lebih apa tuh? itu yang nggak bisa Itu dibayar. yang nggak bisa gua ini lagi. Karena jika bakal kapitalis sampai segede gini juga berawal dari situ. Iya benar. Banyak banget pelajaran yang baru lo ambil ya kan. Iya. No, jadi teman-teman yang mau buka bisnis yang takut-takut, kapitalis adalah salah satu contoh yang lu bisa mulai dari bawah. Harapan tuh ada walaupun tipis. Iya 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 benar. nggak? Benar. Harus optimis, nggak boleh nggak optimis. Kalau misalnya mungkin bang Bams nih, dulu kalau misalnya dia nggak mulai nggak bakal jadi nih kapitalis nih. Kalau dia masih mulai takutan, nah nggak bakal jadi kapitalis. Terus salut nih pengalaman hidup kapitalis Bogor. Berarti dulu cerita lucunya tuh di Sangka Bubur Kacang Hijau, Iya. terus kehujanan juga. Kehujanan. Terus ngelapin oli bekas bengkel. Wadah. Iya. Lu dulu buka di mana deh? Dulu depan kantor bos gua, kan ada bengkel tuh. Oh, di situ ngelapang Iya, ya? mangkal situ. Jadi kalau malam lu piketin dulu tuh. Iya, gitu. Wadah. Buka bersih-bersih, itu bersih-bersih. Iya, mantep pengalamannya buset. Ini ibaratnya emang tapi kalau menurut gue lumayan tenar sih bang kalau di daerah kabupaten. Pokoknya orang nongkrong mana kapitalis saya enak, paling enak dong kapitalis. Teman-teman gua sering gua beberapa kali nemu Oh temen. iya. Iya, apalagi orang-orang yang berhasil ini di Bogor Barat ya. Oh, itu Rekomendasi tempat nongkrong di mana nih? Udah kapitalis aja. sebenarnya itu gua bayar. Oh gitu Iya. Wah, nggak ada yang jual lagi gue kalau itu dibayar. Gua bayar buat marketing. Oh, berarti lu salesnya baik tuh mana? Iya. Maco emang kapitalis. Nah gini, kan kalau misalnya gue nanya tentang kopi, ya mungkin semua pelaku kopi jawabannya pasti sama, hampir sama. Gitu. Nah sekarang harapan kapitalis buat dunia perkopian khususnya di wilayah sini di Dramaga. Dan makin ramai, terus ya makin apa ya? Makin saling inilah. Artinya nggak usah kompetitifnya nggak terlalu inilah. Sama-sama punya pasar. Iya, sama-sama punya pasar, saling berkolaborasi, saling ngidupin si apa circle industrinya gitu. Itu aja sih. Ya sih itu lebih penting sih. Iya, benar. Soalnya kalau misalnya pasarnya udah ada, lo bukan 2000 kedai kopi juga semuanya cuan. Ya. Iya. Itu sih yang gue tangkap. Ya kebetulan juga. Gitu. Lu juga kan punya Oh enggak. ini ya. Itu mitos. Udah jadi legenda sekarang. Kedai kopi Gorut. Tapi emang asik sih serius main di Gorut. Gua ngambil ininya sih komunitasnya, si ininya. Jadi banyak teman tuh, gue gara-gara kopi. Salah satunya itu. Nah gini bang, ini gue pengen nanya kegiatan kapitalis selama pandemi kan tadi udah. Tapi dalam ini deh, dalam masa pandemi ini penjualan terganggu nggak? Ya gue ngerokok dulu ya. Siap. Jam Saya 9. dari sales dibilang terganggu, pasti di offline-nya pasti terganggu. Kalau untuk F&B pastilah orang kayak target revenue-nya pasti turun gitu. Dari gua juga pasti terganggu. Cuman gua kayak punya strategi pemasaran yang cukup beda sama kedai-kedai kopi yang lain gitu. Berarti selama pandemi ini lu punya plan B lah gitu. Punya plan B-nya, terus lebih ngedidik gua ini sih kayak lebih kreatif, inovatif Iya sih. gitu. Memang pandemi ini semua orang buat kreatif. Buat kreatif sama irit. Irit, bener irit. Soalnya gini,
kita tuh selama pandemi ini tuh dituntut untuk adaptif, bener gak? Iya. Kita harus cepat adaptasi, karena kalau kita lama adaptasinya ya kita mati. Iya benar. Karena emang menurut gue gini, kita kayak dikasih suatu keadaan yang tiba-tiba aja datang. Wah tiba-tiba gue harus kayak gini nih, tiba-tiba harus kayak gini. Gue kira itu cuma di satu sektor yang kerjanya hari, ternyata enggak semua sektor kena. Pasti lah sektor pasti kena dampaknya. Iya. Cuman ini sih kalau menurut gua kayak jadi turning point-nya si orang-orang yang masih hidup aja gitu. Jadi turning point lebih kayak nilai-nilai budayanya jadi hidup lagi gitu kan. Nilai budaya kayak sebenarnya kan kalau kayak cuci tangan gitu mungkin leluhur kita udah ngelakuin dari dulu gitu kan, depan rumah ada gentong gitu cuci tangan gitu. Iya, benar enggak? Iya. Setahu gue. Iya. Tapi di rumah gue udah gak ada gentong. Iya sama. Ya tapi emang benar sih ya. Iya. Berarti kan itu balik lagi ke gaya hidup ya. Iya, gaya hidup. Mempengaruhi banget gaya hidup kita, jadi kita harus lebih bersih. Namanya orang juga dari mana-mana ya kan, dari dulu juga. Apalagi orang zaman dulu, lu mau masuk rumah, wudu, lu apa segala macam. Yang tadinya apa konsumtivitasnya tinggi jadi adanya pandemi jadi turun. Jadi ini orang sekarang malah gue beberapa lihat ada beberapa komunitas yang membudayakan nanam, ya kan, ibaratnya ya kita harus mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri. Iya benar. Ya itu tadi balik lagi ke adaptif, kita harus adaptasinya harus cepat. Semuanya nggak cuma individu, badan usaha juga harus cepat. Berarti online mah nggak terganggu sama sekali, malah lebih kencang kali mungkin. Mungkin online dibilang kenceng kagak, masih flow-nya sama lah kayak normal. Cuman gua ada yang kebantunya ada beberapa produk baru dari gua gitu. Oh iya. Gitu. Jadi berarti lu kayak kesini lu harus kreatif nih. Iya. Cuma ini yang harus. Nah salah satunya si produk yang Cokopi itu keluar pas masa-masa pandemi baru banget gitu. Tapi enak asli. Asli. Iya kan. Belakang. Siap. Nah, kapitalis. Itu udah diinin target ke depan nih. Kan ini tahun udah, sekarang udah bulan 9 ya. Udah bulan 9. Andai kata tahun baru nanti udah ganti, ibaratnya pandemi ini udah bisa diredam nih. Ada target tertentu nggak? Misalnya ada wish kapitalis yang belum tercapai nggak? Dari ini nggak ada sih, cuman target gua tetap bisa konsisten sih. Iya, eksis lah, gitu. Masih tetap eksis di dunia perkopian. Iya, salah satunya itu. Intinya konsistensi yang benar-benar kayak target si kapitalis buat kedepannya ya. Nah apa gitu. Kalau gua pribadi ya semoga tetap bisa konsisten, nggak ninggalin unsur-unsur yang dulu ditanam gitu. Jadi berarti selama pandemi ini ada beberapa proyek yang pending lah ya? Ada. Pasti ngaruh banget. Ngaruh banget. Asli, semoga ya pandemi cepat kelar. Gue pengen nongkrong nggak ini banget gitu. Ada orang tuh lagi nongkrong langsung dibuka. Itu ada gokil gak? Pasar malam gak boleh buka malam. Di pasar siang. Nah gimana? Nggak lucu maksudnya. Dia gara-gara pandemi doang kayak gini. Mungkin ntar ada ini pasar malam virtual. Oh iya benar. Semua kan serba digital. Iya. Ini sekarang nih bikin acara gini digital yang datang 5 orang. Ini soalnya gantian nih udah kelar acara pulang. Jadi nggak ada kegiatan massa di sini. Nggak ada kumpul nggak ada. Tetap ngikutin Protokol ya. Bukan perokok. Ya, ayo. Udah sensor itu editor tolong editor. Ya. Terima kasih nih Bang, udah dikasih kesempatan Media Zim buat bikin acara di sini. Semoga kapitalis tetap eksis, tetap jaya, makin lama makin jaya. Amin. Target-targetnya kapitalis, apa yang kita tulis kapitalis tadi tercapai lah. Untuk terus konsisten, ya kan? Lu tadi mau konsisten nih Bang. Di dunia perkopian, kota Bogor. Sekali lagi makasih. Ini Media Zim udah dikasih tempat yang nyaman, yang bisa jadi tempat pameran tadi teman-teman kita sebelum ini diwawancara tuh. Makasih banget. Jangan lupa juga Jarum Superweb, ingat Jarum Superweb itu bayaran. Jarum Superweb, kapitalis Bogor, Media Zim. Bang, sukses selalu. Siap. Gue boleh nanya nggak? Boleh. Ini apa? Sebelumnya kan kita
sama media Zin nggak saling kenal gitu. Iya. Mungkin ada beberapa orang teman-teman yang kenal. Boleh tanya. Nah, kenapa sih milih bikin kegiatannya di sini? Milih kegiatannya di Ah. sini. Ayo. Nah, sebenarnya sih yang berhak menjawab adalah ketuplak. Tapi ya, gua ini deh, karena gua dapat bocoran juga dari ketua. Jadi Mediasin bikin acara di Bogor Barat ya baru sekali sebenarnya Bang. Oh iya. Istilahnya di kota terus. Nah, Oh pengen nih kayaknya kemarin udah sempat cari di kota kayaknya pengen ini nuansa baru nih. Kabupaten, coba nyoba kabupaten di Dramaga, asiknya ada pedetalis. Kira kita di sini, terus kita juga mau mengenalin juga ke masyarakat sekitar sini. Terus ya bikin acara di sini supaya teman-teman yang emang udah biasa ikut acara mediasi juga, oh tahu di sini nih kapitalis gitu. Ibaratnya ya saling-saling aja gitu. Di kapitalis akhirnya juga welcome, alhamdulillah ya. Dia udah dikasih tempat yang nyaman buat bikin acara kayak gini. Makasih banyak lah. iya sama-sama. Gue juga makasih. Udah nih, nanya lagi nih. Boleh bang. Oh. Ini sifat apa? Komunitas atau dari namanya kan media ya? Atau apa? Dibikinnya sengaja buat bikin media orang-orang yang bikin Zen doang atau gimana? Ya, jadi media Zin ini kan banyak Zin ya, ada beberapa macam Zin yang ibaratnya segmented, kayak ada Zin bola, Zin apa. Nah, Zin ini awalnya gue ketemu media Zin itu sebenarnya unik. Dia datang ke gue, ini gue punya Zin. Gue kira Zin ini udah punah. Dulu kan adanya di Gigspang ya. Oh iya benar. Banyak banget di Gigspang. Emang gue cepet nanya juga, emang Zin masih ada? Akhirnya mereka ternyata konsepnya bagus. Dia nggak segmented, dia orang mau nongkrong siapa juga boleh, ya kan? Jadi ibaratnya ya dibilang komunitas yang komunitas, cuma iya cenderung ngayobin semuanya. Jadi bisa ibaratnya Zin ini jadi media minor, ya yang nggak mainstream, Oh, iya. yang lu bisa tulis apapun di situ, yang lu bisa bikin, lu bisa curhat asal lu bisa bertanggung jawabin tulisan lu bisa submit ke media Zin. Ibaratnya ya ini alternatif, media alternatif gitu. Kenapa namanya media Zin? Kita tanya nanti, jangan kemana-mana. Oke. Ya, terima kasih Bang sekali lagi. Sama-sama. Udah ada mau ditanya lagi nggak? Oh udah. Alamat? Nggak. Nulis sepatu mungkin. Ya, makasih Bang. Ya, ini Bang Ambon, Bang Bams alias Ambon dari Kapitalis. Main-main ke Kapitalis. Makasih juga buat Media Zin udah bikin acara di sini. Kapitalis yang udah jadi tempat, Jarum Superweb, Bogor Superior. Dadah, gua Hitam. Assalamualaikum.